Baik Ibu Bapak, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan beranugerah atas kehidupan kami dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Di bulan yang baru kami sekali lagi mau membuka dengan sebuah konsep bagaimana Tuhan sudah membebaskan kami, yaitu kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Banyak wajah, banyak rupa yang kami sekali lagi sebagai manusia berdosa kami pakai. Tapi sekali lagi wajah Kristus Yesus itu yang sudah membebaskan kami daripada guk perhambaan. Dan kami berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan menyapa kami di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Dan juga menolong khususnya untuk hambanya dan juga mulutnya juga dapat dipakai Tuhan dalam tanggung jawab, menafsirkan dengan baik, bertanggung jawab di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan waktu ini dalam tangan pengasihan daripada Tuhan. Dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Sekali lagi selamat siang. Ya, senang sekali bisa kita membuka di dalam bulan yang baru di bulan Agustus. Jadi beberapa topikal yang juga akan kita bahas pada kali ini adalah beberapa hal mengenai tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, ini tentu juga akan menolong kita ya, karena sebuah euforia sebuah kemerdekaan yang Tuhan sekali lagi beri atas kehidupan negara kita, bangsa kita yang terkasih Indonesia. Dan kita juga akan melihat di dalam terang firman Tuhan yang menolong kita bahwa ini adalah konsep yang baik, menolong kita bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan gitu ya. Orang-orang yang memang, yang bukan memang, tetapi memang pantas gitu ya. Bagaimana Tuhan beranugerah dalam kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi tema kita kali ini kita akan dibuka dan juga disapa melalui tema yaitu 3 wajah kemerdekaan Kristiani ya. Jadi ada beberapa hal yang kita akan bahas, tentu enggak secara detail karena teks ini cukup agak tricky gitu ya, agak perlu untuk di dalam pendalaman, tetapi kita akan membahas beberapa detailnya. Kita buka Ibu Bapak di dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 20 hingga 26 ya. Injil Lukas pasal ke-20 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Saya sudah sediakan di layar LCD, Ibu Bapak juga bisa merespon di Alkitab ataupun Alkitab Ibu Bapak sekalian. Kita akan baca secara responsional ya Ibu Bapak. Saya ayat 20, Ibu Bapak bisa merespon di ayat 21, silih berganti hingga ayat yang ke-26. Lukas 20 ayat 21 hingga 26. Saya 20, Ibu Bapak bisa merespon di 21 sampai 26 ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar ya. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Silakan. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Ya, sampai sejauh ini pembacaan kita, Ibu Bapak yang terkasih. Berbaiklah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi sekali lagi yang Tuhan memanggil kita di dalam kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. 3 wajah kemerdekaan Kristiani gitu ya. Jadi kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan bahwa wajah Kristus itulah yang juga menyempurnakan kita di dalam kemerdekaan di dalam Kristiani atau di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Sebelumnya saya mau mengajak untuk setiap kita melihat salah satu slide ini yaitu tentang emoji gitu ya. Jadi emoji ini menolong kita gitu ya, karena kita hidup di dalam sosial media gitu ya, atau mengirimkan sebuah pesan atau teks gitu, ada suatu reaksi yang menggambarkan sebuah ekspresi daripada ketika kita menyampaikan sebuah pesan gitu ya. Ada beberapa wajah gitu ya Ibu Bapak di sini ya. Dan kadang juga kami juga punya andalan
Emoji mana ibu bapak sering pakai? Emoji mana ayo ibu bapak yang sering pakai di dalam slide ini ya? Atau ada kadang ibu bapak kalau mau teks gitu sudah ada emoji-emoji yang sering dipakai itu sudah langsung muncul gitu ya. Jadi langsung automatically gitu ya. Nah, emoji ini menggambarkan sebuah ekspresi, menggambarkan sebuah wajah seorang yang secara tidak langsung ya. Bahkan kalau ibu bapak bisa melihat ada di sini ada beberapa gambar ini tanpa kita mendeskripsikan gitu ya, kamu kenapa pakai emoji itu gitu ya. Kita sudah tahu bahwa ekspresi atau secara pesan teks itu kita sudah tahu gitu ya, suasana hatinya gitu ya, atau suasana ekspresi daripada emoji yang digambarkan dalam teks. Berbeda ibu bapak, tema kita kali ini bukan hanya sekedar emoji ya, bukan sekedar sebuah ekspresi yang kelihatan dari luar, atau bahkan satu hal yang cuma tersirat di dalam sebuah teks, tapi ini adalah sebuah panggilan kehidupan kita ya. Panggilan di mana Tuhan yang memerdekakan itu dengan wajah Tuhan gitu ya. Yang sekali lagi ya bukan hanya wajah yang menggambarkan damai sejahtera, tapi kasih dan keadilan ada di situ. Karena ya Tuhan Kristus Yesus yang memerdekakan kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan mau mengajak setiap kita untuk melihat ya bahwa detail perjanjian baru itu menolong kita untuk memahami bahwa ada beberapa statement yang penting gitu ya. Ada pernyataan-pernyataan dalam perjanjian baru itu kita harus melihat beberapa teks dan juga konteks. Ya. Karena cukup berbahaya Ibu Bapak kalau kita melihat beberapa catatan dalam perjanjian baru kalau kita nggak melihat teks gitu ya. Bukan ini masalah bahasa asli tidaknya gitu ya. Tapi kalau kita melihat gambaran utuh karena catatan ini ya kurang lebih 2000 tahun gitu ya. Kurang lebih. Tapi kalau kita nggak mau melihat secara teks dan juga konteksnya kita akan kehilangan bahkan bisa dan sering kali kita salah kaprah ya. Belum lagi kalau kita menggambarkan tentang Kristus Yesus ketika ngomong tentang perumpamaan tuh gitu ya. Kalau sudah ngomong tentang perumpamaan tuh waduh ini maksudnya apa gitu ya. Kalau kita nggak ngerti konteks di dalam teks itu ya. Demikian juga pada kesempatan kali ini Bu Bapak, narasi ini memang bukan perumpamaan ya. Tapi kita ada beberapa hal yang terkait dengan ya sebuah culture ya, sebuah budaya saat itu. Bahkan dalam pemerintahan Romawi ya, di dalam zaman Kristus Yesus. Lukas 20, 25-26 itu menjadi highlight kita ya, menjadi ya ayat yang penting di dalam pembacaan pemberitaan firman Tuhan kali ini ya. Saya izinkan membaca buat setiap kita ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah gitu ya. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Tentu dialog ini nggak asing bagi kita ya. Tapi ada beberapa poin yang menolong kita di dalam ya 3 wajah kemerdekaan Kristiani ya. Dalam percakapan yang syarat dengan ini sebenarnya agak sarkastik gitu Ibu Bapak ya ini ya. Sebenarnya mereka tuh sudah tahu apa jawabannya tapi mereka tuh ya mempertanyakan itu ya dengan kesan tadi ya, gambaran bahwa itu pertanyaan yang licik untuk menjerat. Tapi kita ditolong pada ya pagi siang hari ini ya. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dengan jawaban yang demikian ya. Tapi kita akan melihat beberapa detailnya menolong kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, konteks Lukas 20 itu membaca firman Tuhan dan kontekstualisasi kita mesti berusaha mengerti sedekat mungkin dengan teks ya. Ada beberapa di dalam sosial media ya akhir-akhir ini di dalam di dalam dunia apologetika ya, di dalam dunia ketika kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain dalam kepercayaan yang berbeda ya. Kadang agak ya miskomunikasi atau mispersepsi kadang ya. Nah ini tentu ya tidak mengerti tentang sebuah ya teks yang sangat dekat di dalam bagian tersebut ya. Itu yang berbahaya ya. Karena ketika kita nggak ngerti dekat budaya saat itu akan membuat kita ya terframing beberapa bagian yang membuat kita itu kok seperti ini ya jadinya gitu ya. Bahkan kita apa yang diomongkan A menjadi B gitu ya. Syukur-syukur A jadi A aksen gitu ya. Tapi A ini menjadi B, hal yang berbeda sekali gitu ya. Jadi kita ditolong di dalam pembacaan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, Lukas 20 ayat 20-26 sebenarnya apa sih wajah yang diharapkan ya? Apa sih wajah yang dicerminkan umat Tuhan saat itu ya ketika ya penindasan atau jajahan daripada pemerintahan Romawi? Ya umat Tuhan, itu kan siklusnya ya, siklus umat Tuhan saat itu gitu ya. Kamu nggak nurut, tak kasih bangsa yang lebih kuat. Kamu taat bertobat, oke dipulihkan. Tapi kalau kamu nggak nurut lagi, nggak taat lagi, ya tak kasih bangsa yang lebih besar daripada
apa yang kamu punya saat itu ya. Yang diharapkan Ibu Bapak pada siang hari ini sebenarnya sikap apa umat Tuhan kepada pemerintahan Romawi saat itu. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru itu ada beberapa wajah ya, ada beberapa gambar ya, ada beberapa citra mungkin ya. Ya wajah boleh, citra boleh ya. Jadi ada beberapa bagian yang menolong kita, sebenarnya ada beberapa wajah dan saya mau merangkum 3 wajah pada siang hari ini. Yang pertama adalah orang-orang atau memiliki wajah kompromi ya. Dia kompromi dengan pada saat dalam pemerintahan Romawi gitu ya. Ya kompromi karena dia punya kepentingan ya. Kata agenda gitu ya. Kadang-kadang ya kompromi karena kita punya agenda masing-masing, makanya kita kompromi gitu ya. Nanti kita akan lihat beberapa kaum-kaum yang menggambarkan 3 bagian ini. Yang kedua Ibu Bapak yaitu orang-orang yang pemberani ya. Pertama kompromi, yang kedua itu pemberani. Ini orang-orang yang pokok kita harus melawan gitu ya. Kita harus ganyang gitu ya. Kita harus melawan pokok pemerintahan ini ya. Karena ini bukan pemerintahan Tuhan gitu ya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang pasrah, ya sudahlah, oke lah ya. Ya kita hidup di sini, kita nggak usah melawan, kita juga nggak bisa kompromi dengan ini karena kita nggak punya akses ke sana. Ya kita pasrah saja gitu ya. Ada 3 wajah di dalam perjanjian baru ya. Nah, saya mau menggambarkan bagi setiap kita ya. Ada 3 wajah PB, yaitu pertama adalah orang-orang Saduki, orang-orang Farisi atau bisa juga dikatakan oleh pemuka-pemuka agama atau ahli Taurat gitu ya. Dan juga orang-orang Zelot ya. Ini Ibu Bapak juga nggak asing ya, Zelot sempat kita bahas, salah satu murid Tuhan Yesus gitu ya. Orang-orang Saduki itu orang-orang yang sangat kompromi Ibu Bapak ya, dekat dengan kekuasaan, dengan elit. Maaf ya kalau saya menggunakan beberapa kata yang agak mungkin juga cukup bias ya. Beberapa elit, beberapa orang-orang pemuka saat itu ya, jadi kaum-kaum intelektual yang mempunyai kapasitas di dalam dunia politik gitu ya. Nah perjanjian baru banyak sekali Ibu Bapak ya orang-orang Saduki ini gitu ya. Mereka punya akses dengan orang-orang di atas, orang-orang elit ya. Jadi mereka mengkompromikan dirinya ya kepada kaum ini ya. Yaitu orang-orang Saduki ya. Yang kedua adalah orang-orang Farisi ya. Beda lagi orang-orang yang punya kepentingan di atas seperti Saduki, orang-orang Farisi ini atau para ahli Taurat atau para pengajar firman, para pengajar kitab Taurat itu, mereka itu orang-orang yang grassroots ya, orang-orang yang ada di bawah. Orang-orang yang bukan memiliki kepentingan di atas, yaitu orang-orang yang punya kepentingan di bawah yang dengan cirinya adalah mereka adalah punya massa ya. Jadi gerakan kalau orang-orang misal ya, dalam catatan Alkitab itu ya, ketika peristiwa ya penyaliban Kristus ya, salibkan dia itu orang-orang gerakannya mereka ya. Punya massa mereka ya, punya massa untuk menggulingkan gitu ya, atau orang-orang yang punya kepentingan dengan massa yang banyak ya. Yang menjadi pertanyaannya Ibu Bapak ya, 3 wajah kemerdekaan Kristiani yang menjadi 2 pada saat ini adalah mana yang lebih kuat dalam konteks perjanjian baru ya? Apakah orang-orang yang punya kepentingan agenda orang-orang elit atau orang-orang yang punya kapasitas untuk menggerakkan massa? Yang di dalam perjanjian baru digambarkan orang-orang yang demo ya, orang-orang yang ya harus dengan pemerintahan gitu ya, harus melawan gitu ya. Jadi tergantung bermain di hukum resmi atau bermain di massa mengumpulkan orang ya. Kalau kita bermain di hukum yang legal, yang resmi, ya kita harus punya akses tuh kepada orang-orang Saduki ya untuk mengkompromikan ya. Tapi kalau kita mau bermain dengan orang-orang yang massa, menggerakkan massa ya kita harus ya dekat dengan orang-orang Farisi di grassroots-nya yang bagian bawahnya. Dan yang terakhir Ibu Bapak yaitu orang-orang Zelot ya. Orang-orang Zelot adalah orang-orang yang melawan dan berperang, melawan Romawi ya. Mereka menjadi pemberontak yang sangat mengkhawatirkan. Ada teks-teks yang menolong kita dalam kaum-kaum Zelot ini ya. Ketika ya Petrus itu mengeluarkan pedang, ya. Ternyata pedang itu juga berasal daripada rekannya sendiri ya. Yaitu Zelot itu ya. Jadi kita melihat Simon orang Zelot yang sempat kita juga bahas beberapa topik khotbah yang lalu ya. Ini orang-orang yang mau mencerminkan atau wajah, yaitu orang-orang yang pemberani, yang melawan, yang memberontak. Ya, di dalam kemerdekaan Kristiani. Jadi yang menjadi pertanyaannya Ibu Bapak buat setiap kita dalam teks kita pada siang hari ini adalah Tuhan Yesus di posisi mana gitu ya. Apakah Tuhan Yesus itu di posisi orang-orang ya kelompok atau kaum Zelot? Ya memang modelnya Kristus Yesus itu kan juga gitu ya, dia pemberani ya. Ya semua itu harus dilawan kalau suatu hal yang melanggar prinsip daripada kebenaran Allah gitu.
Atau Tuhan Yesus juga ya merangkul orang-orang seperti Farisi? Tentu jelas tidak ya. Karena beberapa narasi atau beberapa percakapan itu sangat kontras. Atau yang ketiga adalah merangkul pemerintahan seperti Saduki, ya jelas. Kristus saja disalibkan karena pemerintahan gitu, pada kekuasaan Romawi saat itu ya. Apa yang menjadi ya jawaban kita mengenai bagian ini? Apakah tiga wajah ini yang dipakai Kristus Yesus gitu ya? Apakah corak atau citra diri seperti inikah yang dipakai di dalam gambaran mengenai Lukas 20 ini? Bapak Ibu, yang lebih mencekam adalah ketika narasi ini dipakai atau dibaca, Ibu Bapak ya. Ada beberapa orang-orang yang di dalam catatan yang lain. Kalau Ibu Bapak dalam lembaga Alkitab Indonesia itu kan ada beberapa Injil yang lain ya, yang menuliskan narasi ini ya. Di sana ada juga Matius 22, di sana juga ada Markus 12 ya. Nah, catatan Injil lain ini lebih menggambarkan bahwa ketika Tuhan Yesus itu menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh orang-orang saat itu, kesannya adalah Tuhan Yesus dikepung ya. Dikepung artinya ya, kalau kamu menjawab ya kamu harus membayar pajak kepada kaisar, ya pasti orang-orang akan, ya inilah Mesias, inilah orang yang akan ya bukan mendukung dirimu untuk melawan, tapi dia kompromi dengan pemerintahan. Tapi kalau tidak, orang-orang tentara saat itu langsung menangkap, karena ada sebuah ya melawan daripada pemerintahan Romawi saat itu ya. Jadi seakan Tuhan Yesus pada saat itu dihadirkan pada orang-orang yang memang ya dalam narasi ini benar-benar kalau dia menjawab iya juga tidak, pasti akan salah semuanya ya. Karena dengan kepungan ya orang-orang itu ya. Bahkan juga di sana itu juga orang-orang yang penting ya, pemimpin ya. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang asal bertanya Ibu Bapak ya. Jadi sudah sudah direncanakan ya untuk di dalam ya menangkap Kristus Yesus ya. Walaupun kita endingnya tahu gitu ya, Tuhan Yesus juga akan ditangkap ya dan disalibkan dengan tuduhan penghujatan kepada Allah ya. Jadi Bapak, mana jawaban yang diharapkan pada mereka itu adalah tetap bayar pajak kepada kaisar atau jangan bayar pajak kepada kaisar. Jangan dan juga iya ya. Jadi ini yang menjadi jawaban yang mereka harapkan di dalam narasi ini. Mereka lupa Ibu Bapak, Alkitab itu mengajarkan kalau Mesias sudah datang, dia akan memulihkan semua ya. Apa yang dipertanyakan mereka kepada Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus menangkap dengan sudut pandang yang lain. Dengan cara pandang bahwa dia datang itu bukan untuk menghancurkan pemerintahan Romawi, tetapi memulihkan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik ya. Akhir-akhir ini saya kan waktu di dalam utusan ya, sebagaimana sidang Raya Sinode kan sebelumnya saya juga ikut di dalam pelatihan, ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang dilatih di dalam leadership atau kepemimpinan gitu ya. Jadi banyak sekali mungkin kita ya mungkin leadership ya, pemimpin ya, gitu saja gitu. Tapi banyak ya banyak gambaran, banyak hal-hal yang tulus yang bisa dipakai gitu ya. Nah, Kristus Yesus datang itu untuk bukan menghancurkan pemerintahan Romawi satu dengan jawaban jangan bayar kepada kaisar atau ya bayar silahkan kepada kaisar. Enggak, jawabannya bukan hanya itu ya. Tapi Tuhan Yesus memakai cara pandang bahwa ya dia datang ya sebagai Mesias untuk memulihkan. Mereka yang bertanya beranggapan bahwa Yesus akan datang untuk menghancurkan kaisar ya. Tetapi pada kenyataan Yesus menjawab dari sudut pandang para nabi-nabi ya. Dalam catatan Yesaya, dalam catatan Yeskiel, dalam catatan Yeremia, bahkan nabi-nabi kecil pun ya, Mesias itu akan datang itu untuk memulihkan ya. Ya memang ada statement atau pernyataan Tuhan Yesus ya, aku datang itu bukan untuk tapi menghancurkan gitu ya. Ya ini maka dari itu kita akan melihat lebih penting ya konteks pada saat itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tapi jawaban Tuhan Yesus dalam Lukas 20 Ibu Bapak yang dikasih Tuhan itu adalah memulihkan ya, bukan malah menjadi runyam, menjadi pelik gitu ya, menjadi hancur pemerintahan saat itu ya. Karena kita juga bersyukur Ibu Bapak, pemerintahan Romawi itu juga banyak melahirkan orang-orang yang juga penting ya di dalam budaya ya. Ya walaupun dengan kekejaman membantai orang Kristen gitu ya. Tapi iman itu muncul dari pembantaian atau dari orang-orang martir saat itu. Di dalam tahun 313 kurang lebih, dalam catatan demikian. Jadi Ibu Bapak, yang pertama adalah yang kita bisa pelajari adalah wajah kemerdekaan Kristiani itu yang pertama adalah sikap yang bukan menghancurkan, melainkan
memulihkan. Ya. Wajah kemerdekaan Kristiani itu harusnya adalah wajah yang bukan menghancurkan, tapi wajah yang memulihkan. Ya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa koin Yahudi itu sangat tidak bernilai. Ya di zaman itu karena dalam pemerintahan Romawi adalah orang-orang jajahan ya. Koin orang Yahudi yang kita kenal itu ya ada beberapa bagian ya. Tapi koin ini tidak banyak dipakai ya. Karena memang di dalam bawaan jajahan mereka harus pakai koin atau mata uang di mana para penjajah saat itu ya. Ya kita kenal ada beberapa bagian dalam koin-koin Yahudi ya. Kalau koin orang Romawi yang kita bahas di dalam bagian ini atau ya dinar itu ya. Ada koin-koin yang diproduksi bangsa Romawi ini dicetak dengan citra wajah Tiberius ya. Jadi koin-koin orang-orang Romawi ini gambarnya adalah gambar ya Kaisar Tiberius ya. Mengapa mereka itu menanyakan ini gambar wajah siapa? Tuhan Yesus menjawab ini gambar wajah siapa? Ya, Kaisar yang diberikan kepada Kaisar pada saat itu ya. Ini kan ya memframing ya Ibu Bapak ya. Di dalam kemerdekaan itu kita terkungkung ya di dalam. Oh iya, ketika kita bertransaksi di dalam gambar pada mata uang itu tulisan siapa itu gambar siapa gitu ya. Itu kan yang setidaknya secara tidak langsung itu mendoktrin kita ya. Bahwa kita hidup di bawah kekuasaan. Ya. Itulah kerja iblis ya, kerja kuasa-kuasa jahat itu ya. Itu membuat diri kita itu makin dihancurkan bukan dipulihkan ya, karena itu konsep daripada kekristenan yang memulihkan ya. Kamu sudah berbuat dosa, kamu nggak layak, kamu nggak usah beribadah, kamu nggak usah datang persekutuan gitu ya. Itu kan ya mendoktrin kita secara nggak langsung, Bapak ya. Itu yang cukup berbahaya di dalam bagian ini ya. Jadi Bapak, koin Romawi juga koin daripada Yahudi itu berbeda ya. Dan ini akan menolong kita untuk membahas bagian selanjutnya di dalam wajah yang lain ya. Sesuai permintaan Tuhan Yesus, mereka yang bertanya mengeluarkan sekeping dinar ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa gambar dan tulisan siapa, tolong siapkan koin ya. Bukan koin orang Yahudi, tapi yang menanyakan itu orang Yahudi. Ini yang mungkin agak miss ya, yang sering kita lewatkan ya. Jadi Tuhan Yesus itu nanyakan bahwa tolong keluarkan koin dinar. Tapi yang ditanya itu orang-orang Yahudi. Para pemuka-pemuka agama. Yang menjadi gambarnya kok bisa pemuka agama saat itu orang-orang Yahudi punya uang dinar. Punya koin daripada pemerintahan Romawi saat itu. Ini ya luar biasanya Tuhan kita gitu ya. Dia nggak langsung menjawab pertanyaan tapi dia ya sedikit kayak istilahnya menjawil gitu ya. Kamu itu lo salah, kamu itu pemuka orang Yahudi, kamu pengajar kebenaran. Kok di dalam kantongmu itu lo ada koin daripada pemerintahan Romawi atau daripada koin dinar yang kita kenal itu ya. Di sini Tuhan Yesus itu membalikan keadaan. Seorang pemuka yang giat menjalankan Taurat tidak akan mau memiliki bahkan menyentuh dinar. Karena konsep daripada orang Yahudi, jangankan ya memiliki ya, menyentuh itu adalah suatu hal yang ya bisa dikatakan najis, enggak kudus gitu ya. Karena itu sudah menduakan. Karena koin itu adalah ya tadi ya, arti daripada koin orang Romawi itu adalah ya ini adalah ya kan gambaran kaisar itu kan ilahi ya, anak Allah ya. Kalau kamu punya itu ya, pemuka agama saat itu ya. Jadi ada sebuah problem di sini ya, di dalam bagian ini ya. Para pemuka-pemuka saat itu ya. Dengan membawa dinar, para utusan imam-imam kepala ini terbuka kedoknya. Jadi ini gambaran yang menolong kita ya. Mungkin Ibu Bapak ya, aku sudah ikut Tuhan ya, puluhan tahun aku sudah ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan ya. Tapi Tuhan ngomong, ayo keluarkan, loh kamu itu anak Tuhan, tapi kamu kok punya itu gitu ya. Itu mungkin pertanyaan yang mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita ya. Kalau kita ngaku kita dimerdekakan oleh Kristus Yesus gitu ya. Ketika Tuhan juga tanyakan, coba keluarkan hal-hal yang aku sudah merdekakan buat kamu tapi kamu masih menyimpannya. Dan itu menjadi sebuah kesenangan habit, suatu hal yang melanggar di hadapanku ya. Itu menjadi pertanyaan yang mungkin bagi setiap kita. Ketika pertanyaan Tuhan Yesus juga disampaikan kepada para pemuka agama saat itu. Bahkan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak pengen lebih detail dalam bagian ini ya, kata gambar dan tulisan siapa atau kata gambar itu muncul ketika Kejadian 1 ayat 26 ya.
Kata eukona ya, adalah terjemahan daripada Septuaginta ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini adalah bukan hanya gambar dan rupa siapa itu ya, tapi pemuka agama itu diselentik ya kupingnya sama Tuhan itu ya. Loh, kamu itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Kamu itu mengajarkan Taurat, tapi kamu mengapa mengiyakan memiliki koin itu gitu ya. Jadi ini kan suatu hal yang mungkin kita bisa ya lebih detail dalam bagian hal ini ya. Yesus sengaja menggunakan kata ekona untuk mengingatkan ahli-ahli Taurat dan para imam kepala bahwa mereka diciptakan menurut rupa Allah. Bukan diciptakan menjadi guritanya orang Romawi saat itu ya. Jadi ini ya menolong kita ya, Ibu Bapak ya. Sebenarnya citra diri kita di hadapan Tuhan itu siapa ya. Tuhan menggunakan kata atau diksi ekona itu tadi, gambar. Kamu tuh harus ingat penciptamu gitu ya. Kita kan kadang juga gitu Ibu Bapak ya. Ingat Tuhan ya. Aku ingat kok Tuhan, aku ingat kok Tuhan gitu ya. Tapi di masa-masa sukar, di masa-masa sulit aku baru ingat Tuhan ya. Tapi segala sesuatu sudah berjalan baik baru aku enggak. Jangankan ingat, nyebut aja Tuhan terima kasih gitu kadang itu ya. Maka daripada itu dalam doa syafaat, di dalam doa pengakuan dosa kan kita ditolong. Bahwa iya Tuhan siapa diriku, citra diriku. Tuhan pulihkan karena kemerdekaan di dalam anakmu yang tunggal, Kristus Yesus ya. Jadi setidaknya Ibu Bapak terjemahan Lukas secara literal itu menjelaskan bahwa jika engkau berkata bahwa Tuhan itu adalah Allahmu, maka engkau berhutang segalanya kepada Tuhan. Dan engkau tak berhutang apapun kepada Kaisar ya. Sebenarnya dalam topik beberapa bulan yang lalu ya mengenai doa Bapa kami itu sebenarnya juga ada kata ya, sebenarnya kata berhutang ya. Tapi ya itu akan jadi juga topik yang lain di dalam pendalaman Alkitab yang lain ya di bagian ini. Tapi sebenarnya konsep berhutang Ibu Bapak ya itu sebenarnya menjadi anugerah murah kalau kita nggak mau lebih dalam ya. Karena kita berhutang apa ya? Tuhan sudah bayar harga itu dengan lunas gitu ya dalam bagian ini ya. Dan itulah kemerdekaan Kristiani ya. Itulah wajah kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Dalam kerangka berpikir Yahudi, Ibu Bapak, memang pemegang otoritas tertinggi itu adalah Allah. Ya. Oleh karena itu berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah itu merupakan pernyataan yang sarkas. Ya. Loh, kamu sudah ngerti pertanyaan, kamu sudah ngerti jawabannya, mengapa kamu mempertanyakan hal itu? Ya memang pertanyaan yang licik. Tapi ya dijawab sama Tuhan juga lebih sarkas lagi ya. Kalau itu memang punyanya Allah ya berikan kepada Allah. Ya. Sudah dijelaskan bahwa sudah didapati kamu punya koinnya orang Romawi. Itu enggak cukup. Kamu sudah tak jelaskan kata ekona di dalam Kejadian 1 bahwa kamu diciptakan itu menurut gambar dan rupa. Ya kita akan bahas nanti ya dalam Imago Dei ya. Citranya Allah itu ada dalam diri kamu. Enggak sadar juga ya. Dalam jawaban Tuhan Yesus terakhir itu ya, berikan apa yang sebenarnya haknya Allah di dalam kehidupanmu ya, atau dalam kehidupan kita ya. Dengan demikian Ibu Bapak, orang-orang itu tidak bisa menjebak Yesus dengan perkataannya sendiri di depan orang banyak. Mereka heran atas jawabannya dan terdiam ya. Tapi memang pada endingnya Ibu Bapak, memang Tuhan Yesus juga akan ditangkap ya dengan pertanyaan ataupun ya dengan jawaban yang tuduhan. Oh, ini orang ini menghujat Allah gitu ya. Tapi di momen saat itu ya, Tuhan Yesus nggak bisa dipegang, disentuh pun tidak, disalahkan pun tidak ya, dengan jawaban yang demikian. Bapak Ibu, begitu piawainya Yesus menjawab pertanyaan ini sehingga bagi orang Yahudi maupun orang Romawi tidak ada yang salah dari jawabannya. Di mata orang Yahudi, Yesus menolak membayar pajak karena semua adalah milik Tuhan. Jadi wajah yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa selain wajah yang menggambarkan atau mencerminkan wajah kemerdekaan Kristiani itu bukan wajah yang menghancurkan, tapi memulihkan. Yang kedua wajah yang menyatakan kebenaran ya. Tuhan Yesus itu menghancurkan pemerintahan Roma, tidak menghancurkan pemerintahan Roma, dia menyatakan kebenaran dan sekaligus membuat orang tidak bisa menangkap dia ya. Mungkin saat ini Ibu Bapak ya kita sulit ya menyatakan kebenaran gitu ya. Sulit karena ya banyak distraksi gitu ya. Banyak hal-hal yang membuat kita memikirkan ulang dua kali apakah iya aku menyatakan kebenaran ya dalam sikap tanduk hidup kita gitu ya. Ya tapi kita ditolong ya di dalam bagian ini bahwa wajah kemerdekaan Kristiani itu adalah wajah yang menyatakan
kebenaran. Itu juga ngomong dalam catatan-catatan juga surat-surat yang lain, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak ya. Tapi di dalam kehidupan kita pun ya itu sangat amat sulit ya, bahkan banyak distraksi ya. Tapi itulah anugerah Tuhan yang memampukan kita ya. Sekali lagi bukan kita yang bisa menjawab ya, tapi ya Tuhan yang menolong kita. Ini tulisan dan gambar siapa itu saja sudah membuat orang Israel tersinggung ya. Kalau kamu sudah memegang konsep bahwa otoritas tertinggi itu adalah Yahweh, 409 suci Allah itu ya. Ya mengapa kamu punya koin ini gitu ya. Yesus mengatakan mengapa kamu pakai uang ini uangmu atau uang kaisar. Uang kaisar, kalau uang kaisar berikan kepada kaisar. Kalau ini uang kamu, mengapa kamu mengakui? Daripada penaklukan kaisar, ini membuat orang susah sekali menjawab di dalam bagian ini ya. Jadi jawaban Tuhan Yesus benar-benar luar biasa ya. Di dalam bagian ini menolong ya. Menolong kita juga ya. Teks Lukas hari ini beberapa implikasinya adalah mengajarkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Karena kita adalah gambarnya Allah, semua milik Allah. Ya. Karena kita adalah gambar citranya Allah. Ya. Kita itu ada jejak-jejaknya, ya, jejak-jejak Allah ya. Ya karena narasi kejatuhan itu membuat semua kacau ya, Kejadian 3 ya. Tapi menolong kita bahwa kita itu punya citra, kita punya koneksi dengan Allah. Jadi ya jangan ibu bapak merasa ya dalam kehidupan mungkin dalam kehidupan keluarga atau di dalam kehidupan ya sosial hidup kita ya. Mungkin kita merasa ya kita kesepian mungkin ya. Kita mungkin aku bergantung kepada siapa lagi gitu ya. Mungkin di lingkungan tidak mendukung atau suatu apapun ya. Tapi ya saya izinkan menyapa kita dalam kebenaran firman Tuhan kali ini ya. Bahwa kita itu diciptakan menurut gambar. Ya. Kita itu kalau gambar ya, dalam bagian kan seperti saya jelaskan juga ya. Sekolah minggu misal ibu bapak ya, kan ada gambar ya, tapi ada titik-titik ya. Kita sebenarnya tinggal titik-titik itu kita hubungkan itu ya. Itu gambar rupa Allah. Jadi artinya kita punya koneksi, kita punya persekutuan di sana ya, bersama dengan Allah. Dan ini yang menjadi pertentangan dalam Lukas 20. Mengapa kamu bersekongkol dengan pemerintahan Romawi kalau kamu mengakui bahwa otoritas tertinggi itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu, salib sebenarnya adalah jalan untuk memahami wajah kemerdekaan Kristiani ya, kita yang sesungguhnya ya. Jadi nggak bisa lepas daripada salib itu ya, karena ya kita dimerdekakan karena itu. Kita dibebaskan karena itu ya, kita dilepaskan daripada hukuman ya karena itu ya. Memang berita kemerdekaan itu enggak sepopuler berita-berita yang lain, konsep-konsep doktrinal yang lain ya. Tapi ini ada hal yang penting ya. Jangan ngomong yang lain dulu kalau kita nggak ngerti tentang konsep anugerah di dalam kemerdekaan dalam Kristus Yesus ya. Karena kemerdekaan itu sudah menjamin kita ya. Di dalam ya kehidupan kekekalan yang kita nantikan nanti ya. Hanya melalui Injil kita bobrok namun diterima dan dikasihi. Hanya melalui Injil kita bersalah namun dibenarkan, gitu ya. Bukan salah menjadi benar ibu bapak ya, tapi kita dibenarkan gitu ya. Ini kan konsep reform banget ya, konsep kita gitu ya. Benar-benar kita bukan hanya dibenarkan tapi kita dikuduskan gitu ya. Kita yang berdosa namun dikuduskan, kita sebenarnya tidak ada harganya, namun Yesus Kristus yang paling berharga rela bayar harga untuk kita. Kita yang seharusnya iya tidak ada harganya tapi Tuhan melabelkan kita ya. Dengan harga yang tak ternilai. Itu adalah ya penghiburan kita ya Ibu Bapak ya. Ketika kita mengikut dan juga mengiring Tuhan. Dalam catatan di tahun 313 ya ada pemufakatan dari kaisar-kaisar Roma. Mereka menandatangani persetujuan bahwa Kristenan adalah agama yang sah. Walaupun ini catatan penuh perdebatan Ibu Bapak ya. Tapi di tahun itu Ibu Bapak ya, kekristenan sudah mulai diterima ya. Ya memang ketika awal abad pertama ya, puluhan atau ya tahun 100-an itu banyak sekali orang-orang yang dibakar ya menjadi orang-orang ya pemancar terang ya, dibakar menjadi obor-obor saat itu ya. Tapi di tahun 300 demikian ya ada pemufakatan ya dalam catatan daripada Eusebius ya ataupun Flavius ya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah menandatangani persetujuan daripada tahun 313 yang menandakan bahwa wajah kekristenan itu memberikan pengaruh ya, memberikan dampak ya, influence ya, memberikan dampak, memberikan pengaruh ya.
Ya menjadi pertanyaan mengapa tahun 313 itu akhirnya orang Kristen itu diakui karena mereka menabur hidup yang bijaksana serta memberikan pengaruh ya. Yang menjadi pertanyaan ya buat setiap kita ya. Pengaruh apa ya? Pengaruh apa di dalam kehidupan kita ya? Ini adalah bukan sebuah pilihan ya, tapi sebuah panggilan dalam kehidupan kita. Ketika kita merenungkan wajah kemerdekaan Kristiani. Bapak-Bapak, ada beberapa riset atau beberapa artikel atau beberapa jurnal yang menjelaskan bahwa ketika di dalam orang atau beberapa daerah pemetaan daerah di suatu daerah, saya koreksi, ada beberapa pemetaan dalam lokasi dalam suatu daerah, itu ketika ada gereja di sana, ada sekolah di sana, sekolah Kristen maksudnya, ada rumah sakit Kristen juga, pasti lingkungan tersebut itu ya akan terdampak dengan pengaruh yang baik juga. Ya. Ketika ada rumah sakit Kristen, ketika ada gereja di sana, ada sekolah Kristen gitu ya. Di lingkungan atau daerah sana gitu ya. Pasti juga atmosfer daripada nuansa atau pengaruhnya itu sangat ada di lingkungan sekitar. Entah itu orang menjadi ya secara kebersihan, secara bertutur kata, secara berinteraksi satu dengan yang lain itu akan berbeda ya. Dan inilah kekristenan, inilah citra daripada corak daripada wajah kemerdekaan Kristiani ya. Implikasi Bapak yang terakhir adalah dalam catatan Alkitab banyak narasi yang menjelaskan pengaruh anak Tuhan ya. Bahkan Tuhan juga memberikan metafor yang baik, garam dan juga terang atau pokok anggur. Banyak sekali ya metafor yang lain. Dalam lingkungan keluarga sampai kepada ujung dia, ini pun juga adalah tugas panggilan kita ya. Wajah yang memberikan pengaruh ya, wajah yang memberikan pengaruh ya. Seperti emoji yang tadi gitu ya. Kita bukan bermuka hal yang lain ya. Kalau kita punya emoji yang senyum, yang ini kan mungkin wah iya ya, dengan ceria membalas sebuah respon gitu ya. Atau andalan kita kalau emojinya kan gini. Seperti ini ya. Tapi itu membuat penerima pesan gitu kan, oh iya ya. Ada sebuah interaksi yang memberikan pengaruh gitu ya di dalam pembacaan teks. Terakhir Bapak saya mau menutup ya kita nggak bisa lepas daripada John Calvin mengenai tentang ya ranah publik ya. Dia sangat diemban dalam tugas Hani dan ranah publik adalah area yang syarat dengan muatan ideologis gitu ya. Tugas inilah yang diemban oleh Calvin dengan sangat baik sehingga Kristen memberikan wajah dan juga pengaruh ya. Banyak catatan-catatan yang dipakai oleh negara-negara ya, baik di Swiss, baik ya di Belanda juga ya khususnya. Ada beberapa negara-negara bagian itu ya memahami konsep daripada John Calvin mengenai ranah publik di dalam ideologinya yang dipakai ya. Dan dia menggambarkan bahwa ruang publik itu adalah merupakan teater kemuliaan Allah ya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dapat dinikmati oleh manusia, bahkan saudara typo dalam teater inilah teofani Allah menjadi nampak ya, sebagai refleksi ya. Jadi bukan hanya ideologi yang dipakai, yang salah satunya adalah yang kita kenal adalah ini adalah teaternya Allah gitu ya. Ini adalah perwujudan daripada teofani ya. Teofani itu penting Ibu Bapak ya. Kalau kita mau paham dalam konsep perjanjian lama ya. Itu ya eksistensinya Tuhan dalam perwujudan yang lain ya. Demikian kita itu punya wajah-wajah yang sekali lagi dengan keunikan satu dengan yang lain ya. Tapi Tuhan punya mau dan juga maksud dalam kehidupan kita dengan teater kehidupan kita yang Tuhan percayakan ya. Kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita gitu ya. Itu adalah teater kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ya. Dan terakhir Ibu Bapak, menanggapi atau meresponi pernyataan kasih karunia Allah bagi orang percaya, di mana Allah di dalam kehendaknya menyatakan diri pada manusia untuk memuliakan Allah. Bukankah Ibu Bapak ya, wajah Tuhan itu sudah hancur untuk kita ya. Wajah Tuhan sudah babak belur gitu ya. Wajah Tuhan itu bukan hanya ditonjok untuk kelihatan ya. Bahkan menjadi sebuah tebak-tebakan para prajurit saat itu ketika ditonjok siapa yang memukul dirimu gitu ya. Bukan itu saja, bahkan ya maaf, wajah Tuhan itu sudah diludahi karena kita ya. Tapi itulah pengorbanan harga yang lunas yang Tuhan sudah bayar untuk kita ya. Di dalam wajah kemerdekaan Kristiani di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan menolong dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Banyak konsep-konsep yang menolong kami ketika kami memahami wajah yang sekali lagi Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah tersalib tapi menolong kami
memberikan kami bahwa kemerdekaan Kristen itu penting dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu bergantung penuh kepada Tuhan dan wajah itu selalu ada di dalam pandangan kehidupan kami karena kami hidup sebagaimana teater Allah dalam kehidupan kami, mengambil peran dan citra diri kami karena kami berharga itu bukan karena apa yang kami miliki dalam dunia ini, tapi karena kami berharga karena Tuhan sudah